Podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, edisi podcast trotoar, hanya di YouTube channel Taufik Sagwanto. Like, share, and subscribe. Rumah kuno seperti ini banyak sekali di Lasem. Keberadaan ratusan rumah berlanggam Cina kuno menjadi saksi bisu dari sejarah dan kejayaan Lasem pada masa lampau. Sebagian dari bangunan itu masih terpelihara dengan baik, walaupun ada banyak bangunan yang ditinggalkan pemiliknya pergi untuk ke kota lain. Oke pemirsa, kita mulai dari Gang 1, Desa Karangturi, Lasem. Coba lihat kanan kiri, maksudnya kan perumahan-perumahan. Kita melewati Gang 2, tapi kita lurus. Kita belok di Gang 3. Ya, belok mas. Iya, coba lihat pemirsa kanan kiri. Pemandangan seperti ini loh yang sangat dirindukan orang ketika ke Lasem. Ini asli loh, nggak buatan. Benar-benar dari masa dulu sampai sekarang masih seperti ini. Kita nanti melewati gardu dekat Pondok Kauman yang bentuknya seperti atap burung walet. Halo teman-teman podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, edisi podcast trotoar dengan saya Dewi. Untung sekali udah ketemu dengan aktivis pelestari heritage Lasem, ya kan? Yaitu Mas Pop. Karena kita masuk di pop culture, jadi namanya juga Mas Pop ini. Mas Pop, on point, bedanya apa sih Mas kalau heritage-nya Malang sama Lasem nih apa sih? Pasti punya ciri khas ya? Iya, tiap daerah pasti punya ciri khas. Pasti. Sendiri-sendiri. Berdasarkan tentang alam, kemudian kebudayaan yang muncul gitu kan, dan banyak relasi, banyak halnya gitu pasti sendiri-sendiri. Yang ngebedain apa sih rata-rata? Karena mungkin Malang, kalau kita bicara heritage itu apakah dari tekstur bangunannya atau mungkin ada ciri warnanya. Malang mungkin antara Malang dengan Lasem apa yang kira-kira benar-benar signifikan lah Mas? Mungkin banyak hal ya, karena memang heritage itu luas sekali. Ada natural, ada cultural landscape heritage. Jadi mungkin kesamaan bahasa karena sama-sama bahasa Jawanya itu ya gitu ya. Tapi di luar itu aku pikir kemudian kemudian sudah berbeda. Lihat juga pemirsa kanan kiri, masih ada bangunan-bangunan seperti ini di Lasem loh. Ini biasanya buat foto-foto, buat prewedding, buat yang suka foto. Di sini banyak spot-spot yang sangat cantik. Iya, kita hampir sampai di Rumah Merah Heritage Lasem yang sekarang berfungsi sebagai homestay. Kemudian di sebelah Rumah Merah ini ada Omah Batik Lasem. Bagi pemirsa yang suka mau beli batik, boleh ke sini. Iya pemirsa, sebenarnya yang unik dari bangunan-bangunan ini karena kita nggak bisa semua masuk ya, itu adalah ciri khas pintu-pintu yang ada di depan. Jadi namanya, kalau kita boleh bicara, ini namanya pintu regol ya, regol depan. Pasti rumah model langgam Cina di depannya ada bentuk pintu seperti ini. Nah, pintu-pintu seperti ini yang tiap rumah itu berbeda-beda.
Pintu-pintu unik seperti ini biasanya digunakan oleh yang suka foto-foto buat tempat foto. Karena memang kalau kita lihat, nah ini beda-beda ya pemirsa, tempat satu dengan tempat yang lain pasti punya warna tersendiri atau ciri khas tersendiri. Bagian-bagian rumah-rumah yang memang punya nilai histori itu sendiri gitu. Ada nggak sih Mas sebenarnya? Ya, sebenarnya ada, Mas. Ada ya. Cuma memang kita balik dulu ke situasi besar kebudayaan ya, konteks besar budaya. Kenapa kemudian terjadi pengikisan situasi down gitu ya, ketidakpedulian atas heritage gitu ya. Yes. Itu karena memang kesadaran yang baru ini itu memang relatif baru. Jadi kesadaran untuk pelestarian heritage ini memang baru. Jadi dengan situasi sebenarnya situasi peradaban manusia sekarang ini sudah saatnya untuk sampai ke wilayah yang mengambil posisi pelestarian. Di Lasem terdapat 3 pecinan, yaitu selain di Karangturi ada di Babakan dan di Soditan. Jadi di ketiga pecinan itu banyak sekali terdapat rumah-rumah langgam Cina seperti ini. Nah, yang pemirsa lihat ini berada di Desa Soditan. Di dekat sini terdapat kelenteng tertua di Jawa, namanya Cuan Kiong. Cuan Kiong adalah salah satu tempat yang wajib kamu kunjungi ketika ke Lasem. Memang tempatnya sangat cantik loh, apalagi dalamnya. Pokoknya ketika kamu ke Lasem, kamu harus pastikan kamera kamu kamera yang bagus atau handphone kamu handphone yang bagus. Jadi nggak kecewa atau nggak nyesel kalau sampai di sini. Katakanlah pemerintahan setempat care ya, peduli akan itu ya pertanyaannya. Cuman kan sekarang belum ada langkah nyata juga. Jadi maksudnya langkah nyata tuh apa ya? Ya sama aja kayak gitu aja gitu loh. Prosesnya lama, udah hampir puluhan tahun maksudku kayak gitu. Sedangkan akhirnya sekarang mungkin sedikit berubah juga kurang cukup bikin memuaskan mungkin ya. Karena bisa dibilang ada beberapa landmark yang ada di kota Malang nih. Kayak saat ini di kota Malang itu kayak supporting item. Dalam hal ini mungkin dalam hal penerangan gitu kan, kayak hampir sama nggak? Iya nggak sih? Itu yang juga sedang terjadi di Lasem, Mas. Nah, gue pusing. Itu menarik. Maksudnya kenapa? Kok harus sama tuh kenapa gitu? Karena kan tiap kota kan punya dengan gastronomi sendirinya, khasnya sendiri. Kan nggak mungkin tiap beberapa unsur kayak landmark di beberapa di kota di Indonesia itu kan kayak supporting itemnya tadi dalam hal ini penerangan sama semua kan lucu Mas maksudnya gitu loh. Iya benar Mas, itu sedang terjadi di Lasem ya. Iya. Jadi aku sangat pusing tentang itu dan teman-teman di yayasanku itu sangat pusing tentang itu ya. Jadi kami di Lasem tuh aku personal merasa kecolongan. Jadi aku mengira ada satu program gitu yang sepertinya konsepnya bagus gitu ya, iya. Tapi ketika diimplementasikan itu kemudian jauh berbeda. Dan ya itu apa nggak research dulu sih? Mereka melakukannya ya, tetapi kemudian ada prosedur, ada tahapan yang kemudian melupakan situasi partisipasi teman-teman heritage. Kebanyakan seperti itu yang terjadi di Lasem. Berjalan nggak seperti itu? Iya, jadi di awal-awal komunitas heritage selalu diajak ngobrol, iya. Jadi tentang sejarah, tentang segala macamnya. Tapi begitu mulai perencanaan, ada proyek dan kemudian harus digambar perencanaan sampai ke kemudian DED. Nah, yang di DED itu kemudian jadi luput. Gitu. Nah, di sana. Kenapa tuh?
Ya itu yang harusnya aku mirip juga dong. bingung. Iya makanya. Nah, jadi kayak juga big money gitu ya, proyeknya sangat gede. Mungkin mereka juga kebingungan, Iya. ini uang segede ini tuh dihabisin gimana ya gitu. Akhirnya kemudian itu, padahal sebenarnya mereka bisa ngobrol dengan komunitas heritage gitu ya. Nah, dan untuk kemudian komunitas heritage ini yang bisa memberikan brainstorm bareng lah ya. Nasihat Iya, di tahapan-tahapan air di perencanaan gitu ya. Jadi aku dalam posisi yang sekarang tidak ingin terjadi di kota-kota heritage berikutnya. Itu beda-beda loh mas, beda-beda. Seharusnya kemudian Jalan. pendekatannya beda-beda gitu Nah, ya. jalan beda. Masakan tradisional khasnya juga beda. Orang karakteristiknya beda, cuman tetap satu. Indonesia terkenal dengan very humble-nya itu tadi kan, very down to earth-nya itu tadi kan, sangat ramah sekali dan murah senyum sekali. Terus habis itu tiap bangunannya juga beda-beda. Nah, tapi pertanyaannya ada beberapa 1-2 hal itu yang hampir sama. Bener. Kebayang nggak sih mas? Kan nggak lucu. Iya, nggak lucu. Itu pecinan. Nggak lucu. Pecinan orang datang dan warga juga nyamannya. Iya. Itu dengan situasi kekunoannya mas. Tembok-temboknya yang berantakan, pintunya yang usang, berdebu gitu. Itu yang membuat orang datang dan warga itu yang nyaman juga. Dia tiap harinya bertemu dengan itu dan sangat nyaman sekali. Ya. Dan kemudian itu wajahnya jadi berubah sama sekali, pusing. Itu terjadi di semua kota. Ada sisi sentimentalnya ya. Ada sisi sentimentalnya. Mungkin kayak pada saat kakek ketemu sama cucunya yang boleh. Dan itu komparasi. Juga, benar. Dan itu juga kekunoan ini ya. Jadi kekunoan ini yang seharusnya dipikirkan ya. Kekunoan. Jadi menjaga kekunoan itu salah satu itu kan sebenarnya termasuk intangible heritage loh. Yang tak ragawi. Betul. Kekunoan itu tak ragawi sebenarnya. Tapi itu yang membuat kita berimajinasi dan berpikir lebih keras untuk masa depan. Nah, rumah yang satu ini berada di Desa Karangturi. Di Desa Karangturi ada satu kelenteng, namanya Kelenteng Puan Bio. Pemirsa, Puan Bio adalah salah satu tempat yang wajib kamu kunjungi, karena di sini ada banyak mural yang mengisahkan kepahlawanan masa lampau. Salah satu kisahnya adalah kisah Samkok, kisah 3 negara yang sangat terkenal. Pada titik ini memang pecinan kuno Lasem itu memang agak beda ya dengan misalnya di Malang gitu ya. Kalau di Malang kan kayaknya dia shop house gitu kan. Iya. Jadi karena padat penduduk dan harga tanah mahal, maka kemungkinan terbaiknya adalah membuat rumah bertingkat gitu kan. Dan iya kemudian betul. Dia menjadi pusat ekonomi. Betul. Kan. Nah, kalau di Lasem itu agak beda karena Lasem itu kota kecil. Tidak hanya di Lasem sebenarnya, di Rembang, Pati, Juwana, Tuban, surrounding Lasem itu. Iya. Itu karena kota kecil maka orang-orang kaya di zamannya sebelum 1800 itu kemudian di tahun 1800-an itu membangun rumah-rumah yang besar-besar. Iya. Jadi halaman belakangnya besar, Gede banget. rumahnya gede, rumah kayu, jati, panggungnya juga gede banget dan rasa kunonya itu sebenarnya masih banyak yang masih tersisa di dalam rumahnya. Jadi di dalam rumah itu kekunoan itu masih ada. Iya. Dan itu yang sangat menarik. Karena kemudian kita misalnya sebagai anak pop gitu misalnya kita Betul. punya nabi-nabi di sinema, di musik Iya. dan lain sebagainya. Iya. Dan itu berada di wilayah satu kurun yang lama, Iya. itu kemudian kita bisa bawa ke Lasem dan kita nikmati itu di rumah kuno di Lasem. Oh, Itu cakep banget. Berarti rata-rata Termasuk juga iya. drugsnya. Oh, Enggak, maksudku adalah Oke. di Lasem dulu Menarik. itu corong candu, corong opium. Wow. Jadi teringat transporting loh atau Trainspotting. Wow. Iya, itu era saya banget, Mas. Mungkin nggak kemudian kita bikin transporting tapi yang versi Lasem gitu kan.
cakep banget kan maksudnya. Itu yang bisa dialami ya sama teman-teman ketika berkunjung di Lasem. Jadi dulu corong candu, jadi sampai kemudian ada terowongan dari sungai masuk ke dalam, ada terowongan itu masuk ke dalam rumah, itu untuk menyelundupkan candu. Jadi ada pondok pesantren juga banyak, legasinya, warisannya juga hebat-hebat. Jadi Sunan Bonang itu di daerah Lasem, kemudian Sunan Kalijogo, kalau kami di Lasem percaya Sunan Kalijogo itu aslinya dari Lasem. Jadi memang warisan budaya dari teman-teman muslim, leluhur muslim di Lasem juga sangat kuat sekali. Dan sampai sekarang salah satu legasinya, warisannya itu kan, heritage-nya itu kan toleransi. Jadi toleransi ini juga masih sangat dijaga di Lasem. Jadi teman-teman muslimnya sangat moderat. Kalau di teman-teman Jawanya, sebenarnya misalnya ada salah satu desa di Lasem itu yang sangat Jawa sekali. Jadi melahirkan banyak dalang, panja, batik, segala macam gitu ya. Yang Tionghoanya juga dengan rumah-rumah kunonya, dengan dengan batiknya, batik Lasem, dan kalau kita ke Lasem itu memang terlempar ke masa lalu. Nah, kita jalan-jalan lagi ya pemirsa. Kita lihat pintu-pintu yang berada di gang-gang Karangturi. Oh iya pemirsa, jangan lupa ketika nanti pemirsa ke Lasem, usahakan menginap ya. Karena tiap pagi pemirsa bisa jalan-jalan di sekitar gang-gang Karangturi, di gang-gang Soditan maupun di Gang Babaten. Di sana nanti pemirsa bisa dapat temui rumah-rumah seperti ini. Oke pemirsa, sampai di sini dulu ya kita jalan-jalan di Lasem. Salah satu rumah kuno, berandanya itu ada foto. Itu upacara kematian. Jadi kayak pawai untuk mengantarkan orang meninggal gitu ya. Itu situasinya kayak di New Orleans, kebebasan untuk memilih sekarang ini. Jadi aku hidup di Malang atau aku hidup di Lasem, tapi memang pertama seharusnya logikanya adalah tahu dulu heritage lokalnya. Tapi kemudian dia bisa memilih dari dunia pop, dia memilih yang mana gitu. Bisa aja kemudian dia sangat menjadi Korea gitu. It's okay gitu. Tapi dalam konteks kalau dia paham situasi pelestariannya, it's okay. Budaya kayak itu kan proses pemakaman. Apalagi Mas yang menarik? Yang buat buat teman-teman podcast Saling Sapa Jalan-Jalan ini biar lebih banyak. Aku pikir teman-teman muda ini kan sebenarnya berada di situasi yang kreatif gitu ya. Ini yang sebenarnya menarik karena sebenarnya teman muda ini bisa bisa berkreativitas di Lasem. Kayak misalnya di Instagramku itu yang terakhir itu aku pakai petilan dari filmnya Godard yang ngomongin tentang film. Sebagai dalam situasi yang filosofis. Tapi kemudian aku sandingkan, aku remix gitu kan. Sebelahnya itu video. Dengan bendera dengan video beranda depan rumah kuno di Lasem. Dan menurutku itu match gitu. Maksudku sebenarnya sebagai anak muda, aku pikir ada realitas heritage lokal, tapi juga ada realitas hidup yang pop. Nah, mungkin nggak kemudian di kota-kota di kawasan-kawasan heritage setiap kota kita melakukan retrospeksi atas pop, memikirkan ulang dan berkreasi lagi dengan pop tapi dengan cara yang sangat keren. Itu yang bisa kita lakukan. Keren sih. Kawasan heritage. Keren buat teman-teman Saling Sapa Jalan-Jalan ya. Pada dasarnya bisa visit Instagramnya Mas Pop. Itu namanya Heritage Pop. Jadi pantengin aja, di situ ada feed, reels dan juga story-nya juga yang banyak mencakup seputaran heritage, baik dari bangunan dan juga mungkin kuliner otomatis semuanya di Lasem. Jadi mungkin cukup segitu dulu Mas, karena nggak kerasa banget semakin lama semakin tune in saya kepengen untuk belajar lebih dalam lagi, khususnya yang undercover Mas. Saya bakal mungkin
mudah-mudahan bakal lebih banyak lagi baca lah ya secara nggak langsung. Oke, teman-teman podcast Saling Sapa Jalan-Jalan edisi podcast Trotoar, saya Deli pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.